Teman-teman, kita sering mendengar istilah keadilan ekologis. Sebuah janji bahwa manusia dan alam dapat hidup selaras, adil, dan lestari. Tapi mari kita hentikan sejenak semua greenwashing dan slogan indah itu. Mari kita hadapi kenyataan pahit bahwa keadilan ekologis mustahil kita wujudkan dalam sistem yang kita pakai hari ini, yaitu kapitalisme. Sistem ini memiliki tujuan tunggal, yaitu adalah akumulasi modal tanpa batas. Dan ketika motif utama adalah keuntungan tanpa akhir, alam, lingkungan, dan manusia pasti menjadi korban. Kapitalisme tidak melihat hutan sebagai paru-paru bumi atau sumber kehidupan masyarakat. Ia melihatnya sebagai komoditas mentah dan cadangan siap pakai yang harus diubah menjadi uang secepat mungkin. Lihat data ini di Indonesia yang membuktikan dominasi brutal oligarki. Yang pertama, ketimpangan kekayaan. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 50% hingga 60% kekayaan nasional. Ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan terburuk di dunia. Yang kedua, monopoli sumber daya alam. Di sektor pertambangan dilaporkan 44% dari luas kepulauan dan darat Indonesia telah dikuasai oleh segelintir pemilik konsesi pertambangan. Yang ketiga, persekongkolan peng-peng, pengusaha dan penguasa. Di banyak kasus konflik agraria dan kerusakan lingkungan, mulai dari tambang ilegal hingga proyek food estate, terbukti ada persekongkolan antara pemilik modal dengan aparat atau penguasa yang korup. Mereka menggunakan kebijakan sektoral untuk melegitimasi perampasan tanah dan perusakan lingkungan. Lantas, mengapa keadilan ekologis mustahil dalam sistem ini? Keadilan ekologis menuntut adanya keseimbangan, keberlanjutan, dan keadilan distribusi. Kapitalisme menawarkan yang sebaliknya. Pertumbuhan yang terbatas, sistem ini menuntut pertumbuhan ekonomi atau economic growth terus-menerus, padahal bumi kita punya batas atau planetary boundary. Pertumbuhan kapitalis hanya tanpa batas di planet yang terbatas adalah mustahil secara ekologis. Ekstraksi yang berlebihan untuk meraih laba, korporasi didorong untuk memangkas biaya, dan biaya yang paling mudah dipangkas adalah biaya untuk melestarikan lingkungan atau biaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Komersialisasi alam. Bahkan ketika ada inisiatif ekonomi hijau atau pasar karbon sekalipun, itu seringkali hanya menjadi kapitalisme hijau. Upaya untuk mengemas kerusakan lingkungan menjadi peluang bisnis baru tanpa menyentuh akar masalah eksploitasinya. Ini adalah paradoks sistemik. Selama keuntungan menjadi Tuhan yang disembah, selama itu pula alam akan terus dikorbankan. Bukankah sudah jelas? Kita tidak akan bisa membersihkan lingkungan di hilir selama kita membiarkan mesin perusaknya bekerja di hulu. Solusinya bukan sekedar menanam pohon atau daur ulang sampah. Solusi fundamental adalah mengganti sistem ekonomi yang rakus dan hanya menguntungkan oligarki ini dengan sistem yang pertama menjamin keadilan distribusi, yaitu memastikan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah menempatkan nilai atau value di atas harga, mengganti motif profit dengan motif kemaslahatan dan keberlanjutan. Sudah saatnya kita berani mengatakan, kapitalisme itu memang musuh yang nyata bagi keadilan ekologis. Kita butuh sistem ekonomi yang menjamin keadilan dan pemerataan, bukan sistem yang melanggengkan oligarki. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan kalian share pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa pastikan untuk selalu follow dan like videonya agar selalu mendapatkan update terbaru dari video ini.